Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan media pembelajaran tentang makna dan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait dan manfaat terhindar dari pergaulan bebas. Sebelumnya kita akan membacakan bunyi ayat dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terdapat kalimat fahisyatan dan kalimat wasa'a sabila. Fahisyatan itu sendiri artinya perbuatan keji, sedangkan wasa'a sabila itu artinya suatu jalan yang buruk. Artinya, maksud dari perbuatan keji dan jalan yang buruk adalah karena perbuatan zina itu akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 32 ada beberapa, yaitu yang pertama, petunjuk untuk berhati-hati dan menjaga kesucian saat bergaul dengan lawan jenis. Kedua, baik laki-laki maupun perempuan harus memelihara diri masing-masing dalam berinteraksi agar terhindar dari perbuatan zina. Ketiga, larangan mendekati zina. Keempat, pergaulan bebas adalah perilaku yang akan membawa kerugian besar bagi pelakunya. Terakhir, segala aturan Allah perlu direnungkan secara mendalam oleh setiap muslim, termasuk cara berinteraksi dengan lawan jenis. Lalu mengapa Allah mengharamkan perbuatan zina? Sebab yang pertama adalah membunuh kehidupan manusia. Kedua, menyebabkan penelantaran anak. Ketiga, kematian umat. Yang terakhir adalah hilangnya fungsi keluarga. Ayat berikutnya yaitu Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Waliyashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Isi kandungan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama, ayat ini menjelaskan hukuman bagi pelaku zina. Kedua, hukuman pezina sangat berat apalagi jika dilakukan oleh yang sudah menikah. Ketiga, pezina laki-laki atau perempuan yang sudah menikah maka akan dihukum dengan didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Keempat, jangan ada sikap kasihan dalam melaksanakan hukuman kepada pezina. Kelima, tidak mudah memberikan hukuman bagi pezina karena harus disertai dengan bukti-bukti yang meyakinkan atau adanya pengakuan dari pelaku zina, atau jika seorang perempuan itu telah hamil, karena Islam memberikan sanksi tegas kepada pezina dengan tujuan agar 1. Tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga. Kedua, semakin kuatnya lembaga pernikahan. Ketiga, menumbuhkan pribadi-pribadi yang tetap menjaga kesopanan dan kesantunan dalam pergaulan. Keempat, menutup pintu-pintu penyakit kelamin seperti HIV/AIDS. Adapun hadis yang menerangkan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berbunyi, La yahluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adhi mahrum. Artinya, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menyepi dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya. Muttafaq alaih. Lalu apa sih manfaat dari terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sendiri? Yang pertama, tentunya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terhindar dari kehamilan di luar nikah. Ketiga, terhindar dari potensi terjangkitnya penyakit kelamin seperti penyakit chlamydia
gonore, trichomoniasis, herpes genital, dan HIV. Keempat, terjaganya harga diri, kehormatan, dan martabat kemanusiaan. Kelima, terjaganya keturunan dari ketidakjelasan nasab. Keenam, memiliki masa depan yang cerah dan bahagia. Ketujuh, terbebas dari dampak buruk yang timbul karena pergaulan bebas, baik dampak psikologis, sosial, ataupun sisi lainnya. Yang terakhir yaitu cara mencegah pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengisi waktu luang dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan hidup. Ketiga, menghindari pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan mendekati zina. Keempat, mencari referensi sebanyak mungkin tentang bahaya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kelima, mengenakan pakaian sopan dan rapi dalam menutup aurat. 6. Memilih teman bergaul yang baik. Ketujuh, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan dalam perbuatan zina. Sekian materi hari ini, yaitu tentang media pembelajaran, makna dari Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur, serta manfaat dari menghindarkan diri dari pergaulan bebas. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.